Harus dicabut. Nah, Iya. Terima kasih Cepopong. Kita kembali di Polemik. Tema kita malam ini DPR dalam kemelut etika. Bung Mucle Katulistiwa, Ketua Fraksi Balkon kita. Kalau mendengar kata DPR yang terbayang pada Anda itu apa? Ya, DPR itu kan sebuah lembaga. Ya, kita banyak berharap dari DPR ini bisa membawa aspirasi rakyat, saya kira itu. Ya, saya kan sebagai rakyat kecil juga sama seperti teman-teman. Iya. Saya ingin semua yang menjadi unek-unek rakyat itu bisa diselesaikan di sana gitu Oke. loh. Kalau Ya. kita bikin partai idaman nanti kita bisa masuk ke DPR juga. Ya, kalau itu urusan yang lain itu. Urusan yang lain. Gitu. Iya. Kalau dengan lagu ada yang sesuai dengan rangkap jabatan ini? Rangkap jabatan ya itu tadi. Apa itu? 2 kursi itu. 2 kursi aja. Nanti kalau yang lain ada lagu langsung interupsi ya. Tapi yang terpenting dalam dunia perpolitikan ini Iya. kan ada urusan suka, ada urusan tidak suka, kira-kira begitu ya. Iya. Nah, ada urusan menjelek-jelekan orang lain, membicarakan orang lain untuk kepentingan politik itu sudah pasti ada. Iya. Karena katanya anggota dewan itu 10 dari 10 perkataannya itu 9-nya bohong, katanya begitu. Ya kalau memang itu bisa dibuktikan saya nggak tahu. Tapi untuk menjatuhkan lawan politik kan bisa aja itu dikatakan seperti itu. Nah, seperti dalam sebuah lagu. Ada semut di seberang lautan, jelas kelihatan. Gajah di pelupuk mata, tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Terlalu. Jadi yang baik itu tidak terlihat. Yang baik tidak terlihat, yang diceritakan itu yang buruk-buruknya aja. Itulah politik. Padahal DPR itu pasti ada baiknya. Loh, banyak baiknya. Banyak. Saya kira semuanya sepakat DPR ini banyak baiknya. Gitu kan. Iya, kalau cerita tentang Rhoma Irama, Bang Ruhut juga punya banyak pengalaman loh dengan Rhoma Irama. Tip, sebentar, Lagu iya, Cek. Tip sebentar. Cece mau sama Karena Rhoma Irama? karena ini teh sedang sidang, Iya. jadi jangan bilang heeh, jangan. Jadi Iya. sumuhun. Gitu. Oh, iya. Iya, untung heeh, ulah. Ya, Kalau oke. sama Makasih pacar Cepopong. boleh. Iya, Mangga, Iya, lanjut. iya ya. Iya, heeh. Film terakhir dengan Rhoma Irama, Bang Ruhut kemarin apa ya? Sajadah Ka'bah. Sajadah Ka'bah. Dia juga lagi bikin partai, Iya. tapi aku lihat rada tersendat-sendat. Iya, iya, Karena iya, iya. apapun dia sahabat, saya sudah warning, ingatkan. Heeh. Saya ingat sekali waktu syuting Sajadah Ka'bah di NTB, Iya. Pak Haji ada rencana berpolitik. Dia bilang enggak, kan dia dulu toko P3, saya dulu masih di Golkar. Iya. Saya kaget juga kok mendadak mau bikin partai, saya komentar. Ingat loh, kalau bikin partai, doku harus kuat. Iya, Itu terus? hitungannya bukan miliar T. T. Triliun Iya, ya. iya, iya. Aku lihat rada Rada tersendat-sendat sekarang. Ya, Jadi memang nggak mudah bikin partai. Iya. Ya. Mucle ini Bang Ruhut ini rangkap jabatan juga loh. Iya. Ya, pemain film. Wah. Iya, aku kan niru Mucle. Ya Iya. kan saya punya guru besar. Baik, oke. Bang Ruhut, tadi yang saya tangkap bahwa sebetulnya jebakan Batman ini adalah ini diribut-ributkan karena memang ada keinginan untuk kocok ulang. Apakah seperti itu Bang Ruhut melihatnya? Inilah abang aku ini jago kali kan. Enggak, saya nanya, jadi tadi diterusin. kalau saya lihat posisi politik sekarang di DPR, MD3 itu mau direvisi atau apa, karena kan setahu saya yang nggak bisa direvisi itu cuma Al-Quran, Iya. Alkitab, Iya. buku-buku suci Hindu, Buddha itu nggak bisa. Kalau apapun peraturan itu bisa, ya. Contohnya Undang-Undang Dasar 45 kita kan, saya kebetulan juga penceramah 4 pilar sudah berapa kali, sudah 4 kali, Iya. kan begitu. Tapi yang saya ingin katakan begini, kita kesampingkan dulu MD3 karena bos aku nanya kocok ulang, apa yang tidak bisa. Kenapa? Kemarin-kemarin itu kenapa bisa tersisi yang namanya pemenang PDI Perjuangan dan Indonesia Hebat, ya, Koalisi Indonesia Hebat. Kalau sekarang mereka sudah tenang-tenang ini kalau kejadian. Di luar dugaan, sekarang PAN, Partai Amanat Rakyat udah gabung dengan mereka. Sudah pindah ke lain Sudah hati. pindah. Oke. Jadi nggak usah juga MD3 direvisi. Udah ya. menang. Udah bisa, udah menang dia. Belum lagi. Nah, Partai Cepopong siapa nggak tahu, pecah kongsi. iya.
ada yang di Bali, pemerintah, ada yang di Ancol. Itu Jangan kan. disebut pemerintahnya. Belum lagi P3. Jadi memang penentunya tetap di partai kami. Eh. Ya, sebagai penyeimbang. Iya, iya, Nah, iya, ini iya. memang seru. Penyeimbang itu artinya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Iya, mana yang menurut kita untuk rakyat, Iya. kepentingan rakyat di situ kita berpihak. Karena itu partai kami walaupun penyeimbang berada di tengah, Iya. kami tetap memberi kritisi tapi dengan solusi. Oke. Jangan ngomong terus. Tapi makna ini semua, kenapa nih hancur suasana ini begini? Iya. Jujur saja, saya ingat nasihat Pak SBY, ketua umum saya. Harus diingat, ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Kita harus siap menang, siap kalah. Ya. Ya jujur sajalah, kenapa gaduh kemarin di DPR? Bisa dibayangkan, kami tuh 6 bulan lo nggak kerja berantem terus. Gara-gara pimpinan. Gara-gara pimpinan ini, apa yang terjadi? Karena nggak siap menang, nggak siap kalah. Iya. Jangankan itu, para pendukung yang punya TV juga. Bayangkan salah satu TV, Iya. ya 6 bulan udah menang Jokowi, tetap aja masih belum Pak Jokowi presiden. Inilah yang bikin kusut. Ini. Karena itu kalau saya bilang janganlah, siap menang, siap, kalah. Oke. Itu. Jadi kalah saja senang, apalagi menang gitu Oh, ya. ya. Tapi ya yang menang, tapi saya bagus. Yang menang ini sekarang Pak Jokowi, dia coba rekrut semua. Ya. Baik. Karena ada juga ini pemilihan bupati, wali kota, gubernur, giliran dia menang, semua Dibuang. lawan politik dibuang. Itu nggak baik. Oke. Tapi yang siap kalah juga, demokrasi yang paling demokrasi itu di Amerika Serikat. Baik. Liberal. Ya. Makanya Tapi makanya bayangkan, pergi ke Amerika kemarin belajar mereka demokrasi. sudah kalah, Heeh. langsung hari itu juga salaman tangan. Ya. Ini kita masih ngotot bawa ke MK, bawa ke sini, Oke. aduh kasihan. Baik. Uang untuk bayar lawyer itu, Heeh. lebih baik uang itu bantu pesantren, Iya. bantu rumah sosial, Iya. bantu rakyat-rakyat Iya, kecil iya, itu. iya, Terima iya. kasih. Tapi belum dijawab pertanyaan saya. Jadi kalau tanpa MD3 sekalipun, kalau MD3-nya tidak dirubah kan tidak ada peluang atau ruang untuk mengocok ulang pimpinan DPR. Jujur aja kalau kocok ulang ini, kalau MD3 panjang cerita lagi kalau itu dirubah. Nah, jadi- Tapi kalau sekarang Heeh. gimana MKD? MKD itu 3 sanksinya. Sanksi ringan, Ya. sedang, antar waktu, saksi berat. Kalau dibilang ringan ini nggak ringan bos. Kalau orangnya di PAW, apakah Itu posisi sanksi berat. apakah Itu. posisi partainya di sana di pimpinan DPR harus juga tidak digantikan oleh anggota Jadi partainya? Di alat kelengkapan DPR itu Iya. di sanksi sedang, jangankan ringan yang abang bilang tadi, Iya. sedang saja Heeh. dia sudah tidak bisa lagi memimpin kelengkapan. Baik. Di situ bisa kocok ulang. Iya, iya. Karena itu ini tantangan bagi MKD. MKD jangan masuk angin, solid lah kalian. Karena kita ini sekarang lagi dilihat oleh rakyat. Baik. Ingat suara rakyat, suara Tuhan. Itu kata Pak SBY. Iya. Oke, Pak Taman, apakah ini membenarkan tadi asumsi Anda bahwa sebenarnya meributkan kunjungan ke Amerika ini sebenarnya ada udang di balik bakwan tadi itu? Ya, sebenarnya yang hebat itu Bung Ruhut. Iya, iya. Nah, Ini kehebatannya Bung Ruhut. karena dia sebagai politisi dan artis juga. Maksud saya kita juga harus memberi apresiasi yang bagus kalau bagus. Iya, iya, iya. Nah, Ini PDIP dan lain-lain sebagainya ini tidak pernah menyuarakan ini. Tiba-tiba kok secara terang-terangan Bung Ruhut yang menyuarakan. Malah kemarin secara bercanda saya nonton di Mata Najwa karena beliau minta. Iya. Saya nonton betul. Heeh. Dan ini sudah mulai dilontarkan. Memang di dalam konfigurasi politik hari ini di DPR, apa yang beliau sampaikan itu bisa saja terjadi dan itu tidak salah. Cuman saya tidak yakin bahwa itu kemudian akan terjadi. Yang pertama adalah, apalagi dalam kondisi seperti ini kita semua prihatin. Presiden juga menyatakan bahwa jangan ciptakan kegaduhan. Iya. Apakah mau melihat lagi terjadi kegaduhan yang seperti Bung Ruhut sampaikan, waktu periode awal pembentukan pimpinan DPR, MPR, DPR kemarin, 6 bulan tidak kerja. Apa kemudian itu lagi yang masyarakat harus kita suguhkan? Padahal perubahan pimpinan DPR hari ini itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kepentingan rakyat. Tidak berpengaruh signifikan. Tidak berpengaruh kepada kinerja dewan juga. Iya sama aja. Apa yang kita mau harapkan dengan perubahan pimpinan DPR? Iya. Hari ini kita bisa ukur. Kita kan harus mengukur kinerja itu harus dengan data yang jelas. Ya. Apakah kemudian partai-partai yang bergabung di dalam koalisi Merah Putih hari ini mengganggu jalan pemerintahan? Saya rasa tidak. Oke. APBN kita di tahun 2015, APBNP maksud saya kita tetapkan secara baik. Oke. Komitmen
partai-partai hari ini di DPR dan itu tercermin di komisi hari ini, kebetulan saya bersama-sama dengan Bun Ruhut di Komisi 3, hari ini semua kita menginginkan hal yang sama. Ya. Bagaimana supaya anggaran ini cepat bisa disetujui bersama-sama dengan DPR, pemerintah, kemudian supaya pemerintah bisa bekerja, supaya penyerapan anggaran itu bisa lebih maksimal. Baik. Yang harus kita pertanyakan adalah, bayangkan DPR sudah menyetujui anggaran, tetapi serapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak jalan. Ini yang harus sama-sama sebenarnya konsen DPR, baik partainya Pak Ruhut maupun partainya saya, di Gerindra, Demokrat dan seluruhnya, untuk memberi penetrasi kepada pemerintah. Kok anggaran sudah disetujui tetapi serapan anggarannya tidak maksimal. Ini karena ribut terus kemudian ribut mengawasi terus. pemerintah Oleh tidak ada waktu. Ya, oleh karena itu menurut saya hari ini adalah kita mau menciptakan situasi pemerintah katakan hari ini belum krisis. Kalau saya katakan sudah krisis, ini sudah luar biasa. Hari ini dolar sudah menembus angka 14.500 kalau tidak salah. Di beberapa bank sudah melakukan nilai tukar itu. Kemudian yang kedua, serapan anggaran kita yang belum mencapai 40%. Ya. Itu artinya pengangguran kurang lebih sekitar 500 sampai 700 itu pasti 700 ribu orang pasti akan terkena dampak pengangguran. Untuk apa lagi kita menciptakan kegaduhan di DPR soal perubahan pimpinan yang padahal menurut saya Yang itu sekarang pun tidak sudah jalan. signifikan perubahan yang akan terjadi di kemudian. Kecuali satu, hanya perubahan karena ini kepentingan partai-partai politik. Walaupun setahu saya itu juga tidak salah. Itu Begitu benar. Bang Ruhut? Keinginan mengganti itu hanya saya sahwat ingin politik? Kocok ulang itu saya rasa kita semua baca koran. Saya kan tadi benar, saya baru bicara kemarin di Mata Natsua. Iya. Tapi PDI Perjuangan, Indonesia hebat, waduh. Tiap Tenang hari mereka. ngomong itu. Aku karena mereka ngomong, oh begitu ceritanya. Oh begitu kenapa PAN bergabung. Iya. Nah, kan yang gitu-gitu. Mudah Iya, kok iya. baca-bacanya yang gitu-gitu. Tapi ya kalau saya setuju, ngapain kita buat kegaduhan. Ya. Tapi ini baik sekali ya. Kenapa banyak anggaran nggak digunakan? Nah ini juga saya kalau mengkritisi itu objektif. DPR saya kritisi pemerintah juga. Hai Bupati, Wali Kota, Gubernur dan pembantu Presiden Bapak Menteri. Selama on the track bekerja di jalan Tuhan, nggak usah takut gunakan itu anggaran. Iya. Ini kan bikin susahnya kayak yang dibilang karena ada udang di balik bakso. Iya, Nah ini yang bikin rusak udang di balik bakwan. Jadi Batu, takut Pak. sama KPK. Di batu, Tapi kalau Pak. Balik batu. di balik batu. Tapi kalau kita kerja dengan baik gunakan aja. Tapi inilah, ini yang buat mereka takut. Karena itu Menko Polhukam Pak Luhut Binsar Panjaitan mengambil jalan begini. Para aparat penegak hukum juga jangan mencari-cari kesalahan orang. Itu bagus ya. Aparat juga karena ini kebetulan mitra kami nih. Iya. Ya yang namanya jaksa, polisi ya KPK. Tapi kalau saya sebenarnya mereka nggak mencari kembali the man behind the gun. Ya. Manusia di belakang lembaga itu. Baik itu di pemerintahan mulai dari pusat sampai ke bawah. Ada anggaran. Kami punya fungsi budgeting. Kami sudah ACC. Kerjainlah. Kok takut sih? Itu jangan-jangan menterinya nggak bisa menyerap anggaran karena jabatannya masih rangkap. Kalau saya lihat enggak. Karena kebetulan kan tadi udah diomongin juga. Iya. Yang rangkap ini tidak ada kaitan dengan ekonomi. Oh. Kita kan jujur saja. Iya, Yang bermasalah ini kan masalah ekonomi kan. Kalau yang mereka itu enggak. Tapi aku bisa mengerti kok perasaan PDI Perjuangan. Seperti aku bilang tadi. Apa enggak sedih? Menang. Dia partai pemenang pemilu enggak ada di pimpinan. Karena dikeroyok. Oke. Itu yang jadi masalah. Janganlah main keroyokan. Enggak baik itu. Nah, sehingga mereka ingin mengambil alih itu lagi supaya nggak sedih. Kalau saya lihat jujur aja. Ya. Katakan sejujurnya. Terima kasih. Bataknya keluar, bataknya keluar. Itu lagu siapa itu? Lagu siapa? Hah? Itu Christine Panjaitan. Christine Panjaitan ya. Enggak. Tahu, saya dulu dagang kaset di Taman Sari. Saya tahu, Bang Ruhut. Itu ada lanjutan. Dia nggak berani. Katakan sejujurnya, siap sedia, setiap saat. Dia nggak berani lagu gelas-gelas kaca. Tapi ada satu hal Iya. yang Lagu tadi apa kita ini? bicarakan menyangkut Nggak nyanyi, Pak. ini penting ini. Iya, iya. Ini berkaitan dengan senior saya Bung Ruhut. Ini beliau kan juga rangkap jabatan. Sebagai?
Beliau ini raja minyak, kemudian Raja artis. Jimur. Iya. Tapi jangan lupa kenapa saya bilang ini berbeda. Ini nggak diatur di dalam pasal 208. Itu hanya diatur beberapa profesi tertentu. Untuk yang- Beliau advokat juga dulu. Hari ini tidak boleh Iya, karena iya, dilarang iya. oleh Undang-Undang D3. Iya. Tapi kalau menjadi artis bintang iklan nggak dilarang, boleh rangkap jabatan. Sekarang diatur ya. Artis juga nggak boleh ya. Sekarang diatur. Diatur. Tapi udah- kalau di anu boleh Pak. Jadi buat bintang iklan enggak ada masalah. Nggak Boleh diatur. Enggak, sekarang udah enggak boleh. Nggak boleh. Karena itu Eko Patrio, Anang ya. Udah nggak nyanyi lagi mereka rada curhat ke saya. Iya. Jadi sekarang semua udah nggak boleh lagi. Tapi itu baik ya. Iya. Biar fokus lah DPR ini harus fokus lah Oke. kerja. Iya. Supaya tidak apa? Tidak 4D. Apa itu? Datang, duduk, diam, duit. Duit. Nah, bekerjalah untuk rakyat. Iya. Betul sekali. Kemarin Anang sudah bilang, saya sih yes tergantung Dani. Gimana Cepopong? Sebelum diskors ya, ada yang harus Cepopong sampaikan. Iya. Di Komisi 10 Bang, adekku, Komisi 10 ya. Ceritanya kan sekarang masih ada KMP, KIH itu ribut, di luar kan seperti itu. Iya. Ada di Komisi 10 mah kalau kita rapat itu seolah-olah nggak terlihat lagi yang mana yang KMP, yang mana yang KIH, semuanya itu satu tekad. Yang bagus program kita dukung, yang memang kurang bagus untuk rakyat itu kita tolak. Nggak ada itu KMP, KIH. Jadi yang ribut mah cuman di luar aja. Di Komisi 10 mah begitu, nggak tahu di komisi Komisi lain. 3 juga enggak. Yang dibilang Sama. Cepopong itu betul. Sama. Iya. Sekarang nggak ada lagi merah putih Indonesia hebat. Tapi Cepopong aku kan kader Cepopong di Golkar. Masih ada aja Golkar ARB dan Golkar Adunat Sora. Biarin. Itu yang pengen. Biarin. Biar jadi 10 juga Golkar mah tetap begini.